Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgas Brilianata Janharahap dengan NIM 250801041. Saya dari Prodi S1 Fisika FMIPA USU Stambuk 2025. Jadi saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari dosen pengampu Bapak Kiai Haji Dr. Sontang Sihootang SSI MSI. Saya akan membuat video pembelajaran dari materi siklus refrigerasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siklus refrigerasi adalah proses memindahkan kalor dari tempat bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu lebih tinggi dengan bantuan kerja dari luar. Secara alami, kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Pada mesin pendingin, proses ini dibalik menggunakan energi listrik. Contohnya kulkas, AC ruangan, freezer, dan cold storage. Prinsip dasar mesin pendingin. Tujuan utama mesin pendingin adalah mengambil kalor dari ruang yang ingin didinginkan. Mesin pendingin bekerja berdasarkan hukum kedua termodinamika, yaitu kalor tidak dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa bantuan energi dari luar. Komponen utama siklus refrigerasi. Kompresor menghisap refrigeran berbentuk gas dari evaporator, menekan gas sehingga tekanan dan suhunya meningkat. Kondensor. Refrigeran panas melepaskan kalor ke lingkungan. Gas berubah menjadi cair. Katup ekspansi. Menurunkan tekanan refrigeran secara tiba-tiba, suhu refrigeran ikut turun. Dan evaporator. Refrigeran menyerap kalor dari ruangan. Cairan berubah menjadi gas. Ruangan menjadi dingin. Setelah itu refrigeran kembali ke kompresor dan siklus berulang. Urutan siklus refrigerasi. Pertama, kompresi, yaitu tekanan naik dan suhu naik. Yang kedua, kondensasi, yaitu kalor dilepas, gas menjadi cair. Yang ketiga, ekspansi, tekanan turun, suhu turun. Keempat, evaporasi, menyerap kalor, ruangan menjadi dingin. Koefisien performa. Kinerja mesin pendingin dinyatakan dengan COP, Coefficient of Performance. COP sama dengan QL per W. Keterangannya, COP sama dengan koefisien performa. QL sama dengan kalor yang diserap dari ruangan dingin, dan W adalah kinerja yang diberikan. Semakin besar COP, semakin efisien mesin pendingin. Hubungan dengan hukum kedua termodinamika. Mesin pendingin tidak menghasilkan dingin. Yang dilakukan mesin pendingin adalah memindahkan kalor dari ruang dingin ke lingkungan yang lebih panas dengan bantuan energi listrik pada kompresor. Karena itu, kulkas harus selalu menggunakan energi listrik untuk bekerja. Sesuai materi ulangan akhir semester, aplikasi utamanya adalah teknologi kulkas rumah tangga dan AC ruang hemat energi. Manfaatnya, mengawetkan makanan lebih lama, menjaga kualitas obat dan vaksin, memberikan kenyamanan dalam ruangan, mengurangi konsumsi energi melalui penggunaan refrigeran dan kompresor yang lebih efisien, mendukung penyimpanan hasil pertanian dan perikanan. Aplikasi berdampak pada penerapan dalam kehidupan nyata, industri, teknologi, dan lingkungan. Siklus refrigerasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern karena menjadi dasar kerja berbagai teknologi pendingin seperti kulkas, freezer, AC ruangan, cold storage, hingga sistem pendingin yang digunakan pada industri. Dalam rumah tangga,
Kulkas memanfaatkan siklus refrigerasi untuk menjaga makanan dan minuman agar tetap segar dalam waktu yang lama. Dengan suhu yang rendah, pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme dapat diperlambat sehingga makanan tidak cepat rusak. Hal ini membantu mengurangi pemborosan pangan dan meningkatkan kualitas penyimpanan bahan makanan. Di bidang kesehatan, teknologi refrigerasi digunakan untuk menyimpan vaksin, obat-obatan, plasma darah, dan berbagai bahan medis yang memerlukan bahan suhu tertentu agar tetap stabil dan aman digunakan. Tanpa sistem pendingin yang baik, efektivitas vaksin dapat menurun sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam sektor industri dan perdagangan, sistem refrigerasi digunakan pada gudang pendingin atau cold storage untuk menyimpan hasil pertanian, perikanan, daging, dan produk olahan lainnya. Teknologi ini memungkinkan produk tetap segar selama proses distribusi dari produsen hingga ke konsumen. Dengan demikian, kerugian akibat kerusakan produk dapat diminimalkan dan ketahanan pangan dapat ditingkatkan. Selain itu, pada sistem pendingin ruangan atau AC, siklus refrigerasi berfungsi menciptakan lingkungan yang nyaman untuk bekerja, belajar, maupun beraktivitas. Saat ini, berbagai inovasi terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi energi pada AC dan kulkas, seperti penggunaan refrigeran yang lebih ramah lingkungan, serta kompresor hemat energi. Upaya ini bertujuan mengurangi konsumsi listrik dan menekan dampak pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, siklus refrigerasi tidak hanya memberikan kenyamanan bagi manusia, tetapi juga berkontribusi besar dalam bidang kesehatan, industri, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan melalui pengembangan teknologi pendingin yang semakin efisien dan berkelanjutan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan Demikianlah pemaparan mengenai siklus refrigerasi atau mesin pendingin kompresi uap yang dapat saya berikan. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa mesin pendingin bekerja dengan memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi menggunakan bantuan kerja dari luar. Teknologi ini menjadi dasar kerja kulkas dan AC yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa fisika, kita perlu memahami bahwa konsep termodinamika tidak hanya dipelajari untuk memenuhi tuntutan akademik, tapi juga menjadi dasar dalam pengembangan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.